Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh lagi diberi kesempatan untuk datang kepadamu, merenungkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi semakin dekat kepadamu di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan kami, persoalan, kesulitan, atau juga mungkin keuntungan atau sukacita. Kami mau semakin dekat kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau menolong kami, supaya kami boleh menjadi selalu sahabat Tuhan yang setia dan menjadi sahabat sesama kami. Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara dan saya yang suka merenungkan firman-Nya dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sahabatku semua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, dan juga seluruh anak-anak, apakah yang membuat dunia ini menjadi indah, bahagia, dan damai? Yang terbesar adalah karena kita bersama hidup dalam rukun dan damai. Permusuhan, kebencian yang disebabkan oleh kesombongan, keserakahan, dan iri hati selama ini telah membuktikan bahwa itu semua menjadi penyebab perpecahan, kesedihan, dan penderitaan. Kebencian dan permusuhan yang tumbuh satu kepada yang lain telah menciptakan imajinasi buruk yang kompleks. Kebencian dan permusuhan membuat diri menuduh segala perbuatan atau sikap apapun yang dilakukan seolah-olah personal, ditujukan kepada dirinya, menampar dan menyerang dirinya, yang lalu berpikiran negatif dan buruk menguasai dirinya. Tidak hanya sikap baik yang dapat diartikan salah sebagai sikap buruk, bahkan sikap buruk yang dilakukan oleh orang lain di luar sana pun yang tidak ada hubungan dengan sang dibenci pun selalu akan dihubungkan dengannya dan dengan tuduhan dan sebutan kebencian. Para pihak lain yang tidak memahami dan lugu, yang menganggap si pembenci adalah sosok yang dihargai atau panutan pun, jika mereka memiliki mentalitas cuma sebagai pengikut melulu, lalu akan langsung termakan dan terbakar oleh situasinya. Dari sini, kejahatan fisik bahkan mungkin terjadi juga sebagai lanjutan dari kejahatan mental karena menumbuhkan kebencian kepada sesamanya. Kebencian sungguh dapat mengakibatkan permusuhan yang tak dapat dipertanggungjawabkan alasannya. Namun seringkali kita menemukan kemudian bahwa alasan kebencian dan permusuhan itu dipertahankan adalah karena keserakahan, kehormatan atau gila hormat, keserakahan harta,
atau uang atau rakus. Semua catatan-catatan di atas ini, saudara-saudaraku, kiranya menjadi sentuhan bagi pikiran dan kiranya juga menjadi sentuhan bagi hati kita untuk tidak membiarkan kebencian, iri hati, dan keserakahan menguasai kita. Kita mau memilih untuk mengutamakan kerukunan dan kedamaian. Mengapa kita membutuhkan hal-hal tersebut? Dan hal-hal tersebut menjadi penting apalagi maksud saya di tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Pandemi kekerasan mental, fisik akibat tuduhan yang tidak berdasar, body shaming misalnya, yang menunjukkan betapa rendahnya seseorang sebenarnya ketika ia mengatakan atau memperlihatkannya, penilaian bias gender, rasis, kapitalis yang didukung hoax. Saudara-saudara, jawabannya sekali lagi adalah karena kita mau mengalahkan berbagai keburukan itu dengan kebaikan, kasih, dan utamanya semuanya itu dapat terwujud melalui kerukunan dan perdamaian. Seperti kata Mazmur 3 ayat 1 sampai 3 yang tadi kita telah dengarkan, kita telah baca. Saudara-saudara, minyak yang baik yang biasa digunakan untuk peneguhan imam itu adalah minyak yang sangat baik, yang memiliki keharuman yang sangat menarik. Demikianlah juga kerukunan dan perdamaian akan memberi efek yang harum dan indah dan menyenangkan satu kepada yang lain. Dan keindahan dan kedamaiannya mengalir seperti salju dari gunung Hermon yang tidak pernah habis. Ya, ada terus, mengalir terus, turun dari gunung Hermon ke wilayah di sekitarnya yang tandus dan gersang. Salju yang turun itu memberi kesejukan, kekuatan, dan kesegaran bagi wilayah di bawahnya yang gersang tadi. Demikian juga kerukunan dan kedamaian yang dibawa oleh umat Tuhan akan mengalirkan kesejukan, kekuatan, ketenangan, dan kedamaian bagi kehidupan sehari-hari yang dihadapi, walaupun kehidupan itu penuh tantangan. Kita yang hidup rukun dengan sesamanya akan mudah untuk saling mendukung, akan mudah untuk saling menguatkan, akan mudah untuk saling menolong dan meneguhkan. Dijauhkan dari tuduhan dan pikiran negatif, mudah melihat kebaikan dan menghendaki kebaikan bagi sesamanya. Kita yang hidup rukun tidak mudah dihasut, suka berpikiran positif, dan menjauhkan diri dari mereka yang suka menimbulkan perpecahan. Kita yang menghendaki kerukunan dan perdamaian tidak menjadi pengikut permusuhan dan kebencian. Dengan suka hati, kita yang mendukung kerukunan dan perdamaian meninggalkan mereka yang dikuasai oleh keserakahan dan arogansi. Dengan penghargaan pada hal-hal yang baik dan keunikan tiap-tiap orang, dengan penghargaan pada perkembangan dan pertumbuhan, dengan penghargaan pada kasih dan persaudaraan pada yang berbeda, kita akan mengembangkan kerukunan dan perdamaian. Kita meyakini bahwa inilah kesejukan salju dari gunung Hermon dan keharuman minyak urapan, yakni kerukunan perdamaian yang kita usahakan selalu tercipta dan tersaji lewat kehidupan kita bersama. Tuhan
menolong kita. Amin.